Baik, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, senang sekali pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah saat teduh kita. Terima kasih. Ya, tadi saya sudah minta izin dari Pak Pendeta Pardosi. Pagi hari ini saya Bapak Ibu saudaraku ingin menyanyikan pujian nomor 77 Gita Karunia, tapi dari versi bahasa daerah karena ada beberapa teman-teman yang minta untuk dinyanyikan pujian ini. Dan juga saya juga ingin Bapak Ibu saudaraku menyanyikan pujian ini karena ya ibu kami ya ingin juga mendengarkan puji-pujian dan ingin mendengarkan firman Tuhan. Tapi pujian dari versi lagu ya dari bahasa daerah ya Bapak Ibu saudaraku ya. Jadi saya menyanyikan pujian nomor 77 ya Gita Karunia, Ku Berbahagia dari versi bahasa daerah karena ibu saya ingin mendengarkan juga melalui YouTube ya video yang akan kita upload pagi hari ini. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu saudaraku ya. Ya, saya akan nyanyikan pujian ini. Tuhan Yesus Baik Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, terima kasih pujian yang sudah kita nyanyikan bersama. Ya, saatnya kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, sebagaimana pujian yang baru saja kami naikkan. Kami merasakan kebahagiaan bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan saudara-saudara seiman kami di pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Bapa, oleh karena kebaikan Tuhan yang terus menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga.
Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, firman-Mu terus mendorong hati kami untuk senantiasa dengan kerinduan kami Tuhan untuk terus diperlengkapi, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan membukakan rahasia-rahasia kebenaran-Mu bagi kami semua. Dan kami berterima kasih pagi hari ini Tuhan untuk ibadah yang bisa kami laksanakan dengan pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, mari saudaraku kita akan kembali bersama-sama ya membuka Alkitab kita dari kitab Galatia pasal 5. Ya, Galatia pasal 5. Saudara-saudara, mari kita sama-sama kembali membuka Alkitab kita. Ya, saya pastikan dulu Bapak Ibu Saudara, ya suara saya bisa terdengar dengan jelas ya. Ya. Baik. Ya, Galatia pasal 5, saudara-saudaraku ya. Nah, kembali lagi pada pagi hari ini kita masih membicarakan ya bagaimana pertanggungjawaban daripada ya semua orang pada akhirnya nanti harus berhadapan dengan ya hakim yang adil, ya yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara kita semua bisa terus selalu berjaga-jaga dan mempersiapkan diri kita untuk selalu hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Ya, baik saudaraku, saya akan membaca kembali dari Galatia ya pasal 5 ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan sampai ayatnya yang ke-12. Ya, demikian firman Tuhan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Sekali lagi, tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sangat menarik ya untuk kita cermati, saudaraku, bahwa ya siapapun dia, kata Rasul Paulus, yang memberitakan angin-angin pengajaran, rupa-rupa angin pengajaran yang membuat iman ya menjadi kacau. Dan kepada jemaat Galatia ini telah ditegaskan oleh Rasul Paulus bahwa mereka juga tidak akan luput ya dari penghakiman dan penghukuman yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena ya kemarin kita sudah bersama-sama melihat bahwa ya tentunya ya di dalam kehidupan kita sebagai ciptaan Tuhan, ya Allah mau supaya kita juga ya mempunyai satu motivasi yang membesarkan hati kita sebagai kebanggaan kita atau kemegahan kita ya, tetapi bukan tentang diri kita, bukan tentang apa yang kita punyai, dan bukan tentang ya prestasi-prestasi
yang kita capai, yang kita raih, ya Bapak Ibu Saudara, tetapi kita mempunyai kebanggaan, kemegahan di dalam Tuhan. Kenapa di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Karena di dalam Tuhan, di dalam Kristus Yesuslah kita mempunyai, ya, memiliki segala sesuatu yang jauh lebih baik dari apapun yang kita usahakan dan apapun yang kita kerjakan. Ya, di dalam Yesus Kristus kita, ya, telah dibenarkan, kita telah dikuduskan, kita telah pasti diselamatkan sekali untuk selama-lamanya ke dalam hidup yang kekal. Dan di dalam Yesus kita berdiri teguh, di dalam Yesus kita mempunyai pengharapan yang nyata, yang pasti, dan di dalam Yesus kita memiliki kasih karunia dan damai sejahteranya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi kita lihat di sini, ya, bahwa Rasul Paulus juga telah memberikan suatu isyarat, satu pertanda, Bapak Ibu Saudara, bahwa dikatakan, ya, tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Tidak akan ada yang luput dari penghakiman yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sehingga kita akan mengetahui bahwa penghakiman, ya, atas kita sebagai anggota tubuh Kristus, ya, itu jelas dibedakan dengan penghakiman terhadap orang-orang yang berada di luar Kristus. Ya, baik tempatnya, tempat penghakiman, ya, baik juga waktunya, ya, Bapak Ibu Saudara, baik juga tujuannya, itu tentu kita lihat berbeda, ya, dan hasilnya juga berbeda di masa penghakiman yang akan datang, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan kita tahu bahwa, ya, kita akan menghadap kursi pengadilan Kristus, ya, KPK, kursi pengadilan Kristus yang akan datang, dan di situ akan berdiri, ya, semua orang-orang percaya yang telah menerima, ya, pengampunan dan penebusan segala dosa yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus yang adalah milik Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Dan nanti akan kita lihat hasil daripada penghakiman untuk kita sebagai anggota tubuh Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, ya, sesudah selesai kita, ya, menghadapi masa penghakiman yang digelar di hadapan kursi pengadilan Kristus, kita tahu juga bahwa orang-orang yang di luar Kristus yang menolak kasih karunia Allah, itu mereka juga akan berhadapan dengan penghakiman, ya, yang akan datang, dan Yesus Kristus akan menghakimi mereka semua. Nah, dalam hal inilah maka Rasul Paulus, ya, Bapak Ibu Saudaraku, menegaskan supaya kita tidak mengambil bagian dalam hal apapun, ya, di dalam penghakiman yang akan datang, ya. Tuhan tidak mau kita mendapat hukuman, tetapi kita semuanya, Bapak Ibu Saudaraku, merasakan dan juga mengalami pembebasan dari segala bentuk hukuman apapun, ya, meskipun Bapak Ibu Saudaraku tentunya kita tadi saya sampaikan tidak akan menghadapi penghakiman di tempat yang sama dan waktu yang sama bersama dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus, tetapi tidak ada yang luput juga dari penghakiman yang akan datang, ya. Saudara-saudara, bentuk dan hasil daripada penghakiman itu akhirnya seperti apa? Maka saya mengajak Bapak Ibu Saudara, pertama-tama, ya, kita akan melihat dari, ya, Roma pasalnya yang kedua,
Ya, Roma pasal 2. Ya, saya ajak kita Bapak Ibu Saudaraku, Roma pasalnya yang kedua. Saya mengajak kita untuk membaca dari ayatnya yang pertama. Ya, kita lihat di sini ya, Roma pasal 2 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Ya, saya akan membaca, Bapak Ibu Saudara bisa menyimak ya, atau melihat Alkitab kita masing-masing ya. Roma pasal 2 ayat 1 dan 2. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau kita lihat ya, orang-orang yang mempengaruhi iman, dan Paulus memberikan istilah tadi mengacaukan iman daripada jemaat Galatia itu, saudaraku, mereka menghakimi jemaat Galatia dengan tolok ukur ya, dengan ukuran-ukuran daripada penampilan mereka, diri mereka yang merasa sudah taat, lebih taat ya, mereka menyalahkan jemaat Galatia ini dan menyeret mereka, mempengaruhi mereka supaya jemaat Galatia ini berpaling dari kebenaran kasih karunia Allah yang telah membebaskan mereka dari hukum dosa, hukum maut, dan hukum Taurat. Jadi Bapak Ibu Saudara, jemaat Galatia itu kembali lagi kepada cara hidup yang lama dan sangat merugikan mereka. Dan tentu saja Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat di sini ya, Paulus pertama menyoroti akan ya orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka adalah pengajar-pengajar palsu ya, yang terus mengacaukan iman ya yang sejati ya. Nah, karena itu saudaraku, kita akan lihat lagi mereka ini benar-benar nyata ya, mereka adalah benar-benar nyata, sehingga kita harus selalu waspada terhadap orang-orang yang mengajarkan ajaran lain yang berbeda dari ya Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus, di mana Paulus mengatakan ya, terkutuklah mereka. Nah, saudaraku, kita lihat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita ya saudara, di mana Paulus mengatakan bahwa mereka itu benar-benar nyata ya. Mereka adalah orang-orang ya yang terus memperburuk keadaannya, dan di masa yang akan datang mereka akan melihat, akan menyaksikan betapa sesatnya pengajaran-pengajaran yang mereka sampaikan, dan mengakibatkan juga banyak orang yang mengikuti mereka, dan bahkan juga orang-orang percaya yang tidak teguh pendiriannya, yang tidak terus bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia Allah. Mereka juga ikut terseret dan mereka juga menjadi kacau balau. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11. Dari ayatnya yang ke-12 saya akan membacakan ya, untuk memberikan gambaran tentang mereka ya, memberikan gambaran tentang mereka yang begitu nyata, saudara-saudaraku, terus-menerus menyuarakan ya pengajaran-pengajaran yang sangat ya mengkelirukan dan bahkan menyesatkan banyak orang. Kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 11, saya baca mulai dari ayat 12. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka
yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Jadi, saudara-saudara, orang-orang ini ya pada zaman Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat-jemaat bahwa mereka juga adalah rasul-rasul sama seperti Paulus, ya. Mereka juga mendapatkan penglihatan tentang Yesus Kristus dan mereka juga sangat pantas untuk diikuti. Ya, begitulah promosi mereka ya tentang diri mereka sendiri, sehingga bukan hanya Rasul Paulus yang dipilih oleh Allah menjadi rasul bagi bangsa lain yang menerima wahyu untuk disampaikan berita Injil disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, tapi mereka juga katanya ya jadi ngaku-ngaku mereka ya menerima pewahyuan dari Tuhan. Ya, mereka mengatakan aku mendengarkan bisikan Roh Kudus. Ya, aku ya menerima Tuhan berbicara kepadaku. Macam-macam Bapak Ibu Saudaraku. Bentuk-bentuk daripada penyesatan itu sampai sekarang di zaman ini itu terus tersebar di YouTube, di media sosial Bapak Ibu Saudaraku ya. Ya, di Instagram dan seterusnya. Ya, mereka terus menyebarkan ya penyesatan-penyesatan, kebanggaan-kebanggaan tentang diri mereka. Dan Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan mereka bermegah atas hal-hal yang salah. Bermegah, berbangga di atas diri mereka sendiri. Dan Paulus katakan bahwa dia akan terus mencegah mereka dengan cara bagaimana? Dengan cara memberitakan kebenaran Kristus, Injil, keselamatan, kasih karunia Allah harus terus diberitakan. Jadi bukan dengan mengajak mereka untuk berkelahi, tapi dengan cara untuk ya mencegah mereka orang yang terus memberitakan pengajaran yang sesat itu adalah ya tidak ada cara lain yang paling bagus adalah kita terus bersuara. Amin. Kita terus memberitakan kebenaran supaya orang-orang bisa tetap memilih dan konsisten mengikuti kebenaran. Kalau mereka di hari yang akan datang pada saat penghakiman ingin supaya mereka tentunya terlepas dari hukuman. Ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu di ayat 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Jadi ya pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, iblis punya rasul atau tidak? Oh iya. Setan punya rasul atau tidak? Iya, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Setan punya rasul-rasul palsu, nabi-nabi palsu, yaitu mereka adalah pekerja-pekerja curang ya yang hanya ingin menyesatkan banyak orang dan mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri dari pengikut-pengikut mereka ya. Mereka menjadikan banyak orang menjadi pengikut mereka, menjadi followersnya hanya untuk mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Ya, orang-orang bodoh akan terjerat di sana Bapak Ibu Saudaraku ya. Apalagi di zaman media sosial saat ini, ya teknologi informasi saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya orang-orang yang tidak mempunyai kedalaman, pendirian, keteguhan iman, pengenalan akan kasih karunia Allah, mereka akan menjadi terus-menerus adalah korban, victim. Mereka adalah korban dari ya rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, sebab banyak orang tidak bisa membedakan Bapak Ibu Saudaraku yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar. Mereka asal ikut aja. Yang penting mereka ikut-ikutan, ya mereka ya mengaminkan saja. Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang yang menyampaikan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan ya Injil Kristus, mereka mengatakan bahwa mereka juga adalah hamba Tuhan. Mereka adalah pendeta, mereka adalah gembala,
mereka adalah orang yang sudah melihat Tuhan, yang menerima pewahyuan dari Tuhan. Tuhan sudah berbicara pada mereka. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, mereka adalah pekerja-pekerja curang, ya, rasul-rasul palsu. Ayat 14 dikatakan, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak akan bisa orang membedakan yang mana, ya, pemberitaan yang benar sesuai dengan firman kasih karunia Tuhan, yang mana pemberitaan yang menyesatkan tidak akan bisa diketahui oleh orang-orang yang hanya sekedar, ya, orang-orang yang hanya di kulit-kulit saja mereka mengetahui firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mereka adalah orang-orang yang sangat rentan untuk dikelirukan imannya, ya, saudara-saudara. Nah, sebab mereka ini dikatakan menyamar seperti malaikat terang. Tapi ingat Bapak Ibu Saudaraku, Paulus katakan di dalam Galatia pasal 1, ya, meskipun siapapun yang datang memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami sampaikan kepadamu, kata Rasul Paulus, ya, terkutuklah dia. Ya, sekalipun malaikat yang datang, ya, menyampaikan berita yang sangat luar biasa, ya, Bapak Ibu Saudaraku, kalau tidak terkonfirmasi dengan berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita bangsa-bangsa lain tentang Yesus Kristus, salibnya yang telah menebus dan mengampuni segala dosa kita, lain daripada itu, Paulus katakan terkutuklah dia, terkutuklah mereka. Nah, saudaraku, di ayatnya yang ke-15 dikatakan, ya, 2 Korintus pasal 11 ini, jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar, ya, menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka, ya, yaitu hukuman yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi tidak akan ada yang luput dari penghakiman yang akan datang. Ya, tadi Bapak Ibu Saudaraku ada satu bagian ayat firman Tuhan di Roma pasal 2 itu yang, ya, terlewatkan, yang belum saya sampaikan tadi, belum saya bacakan. Semuanya ini penghakiman yang akan datang itu akan terkonfirmasi juga, ya, sesuai dengan Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus, ya, yaitu Injil kasih karunia Allah. Saya akan membacakan di Roma pasal 2 ayatnya yang ke-16 dikatakan, hal itu akan nampak, ya, pada hari, ya, bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, betapa luar biasa ketika kita terus mempelajari tentang kebenaran Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus, Injil kasih karunia Allah, kabar baik tentang salib Kristus. Kalau kita terus mempunyai penambahan pengetahuan, ya, pengertian-pengertian yang ditambahkan terus, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan mendapat gambaran yang lebih jelas seperti apa hasil daripada penghakiman yang akan datang itu akan dilakukan oleh Yesus Kristus. Luar biasa itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang percayanya Tuhan, ya, saat ini kita tidak akan membuang-buang waktu kita, menyia-nyiakan waktu kita dan kesempatan yang Tuhan berikan ini, ya, tanpa berpikir kesesuaian, ya, daripada apa yang kita lakukan, ya, seperti, ya, kebenaran Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Kita akan mengadaptasikan, ya, seluruh maksud-maksud dan tujuan kita sesuai dengan kebenaran Injil kasih karunia yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Sebab Tuhan Yesus dikatakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi itu kelak di kursi pengadilan Kristus,
itu adalah berdasarkan kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus melalui Injil kasih karunia-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukannya kita tidak tahu apa yang akan ditanyakan oleh Tuhan Yesus di penghakiman yang akan datang. Kita sudah diberitahu ya oleh Rasul Paulus melalui berita Injil yang disampaikan, yaitu kebenaran tentang salib Kristus. Bapak Ibu Saudara, sejauh apa kita telah memberikan diri kita untuk memberitakan kabar baik ini, itu akan menjadi pertanggungjawaban kita di kursi pengadilan Kristus yang akan datang. Bagi mereka yang belum diselamatkan, bagi mereka orang-orang yang hidup di luar daripada Kristus, tentu saja Bapak Ibu Saudaraku, mereka akan menerima hukuman kebinasaan yang kekal, yang setimpal dengan perbuatan-perbuatan mereka. Tetapi kepada kita Bapak Ibu Saudaraku juga tidak ada alasan bagi kita, karena kita sudah pasti diselamatkan, kita sudah menerima kasih karunia Allah, pengampunan segala dosa, maka kita akan bebas dan terluput dari penghakiman yang akan datang. Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada ya kata seperti itu. Kita juga tidak akan luput dari penghakiman yang akan datang. Namun pun kita akan dihakimi berhadapan dengan Kristus di waktu yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah dan juga dengan tujuan yang berbeda. Nah, bagaimana bedanya Bapak Ibu Saudaraku? Karena Allah telah menguduskan kita, memisahkan kita dari dunia ini. Kita telah dikuduskan, dipisahkan menjadi miliknya. Kita adalah orang-orang kudusnya. Maka Allah akan menghakimi kita di tempat dan waktu yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, hasilnya juga akan berbeda seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 3. Saya akan membacakan untuk kita dari ayat 10 sampai ayatnya yang ke-15. Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan dengan baik ya bagaimana hasilnya nanti. Saudara-saudara, keadaan kita di hadapan kursi pengadilan Kristus itu nantinya seperti apa? Ya, hasil penghakiman yang akan datang Bapak Ibu Saudara perlu kita tahu gambarannya supaya kita bisa menentukan sikap kita ya kepada hal-hal yang benar dan di mana saudara-saudara di hadapan Kristus ketika menghadapi penghakiman yang akan datang, kita adalah orang-orang yang berjalan sesuai dengan rencananya, yang melakukan kehendaknya sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Tuhan untuk kita berjalan hidup di dalamnya. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudaraku kebenarannya di ayatnya yang ke-10, 1 Korintus pasal 3 ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Saudara dan saya ya mengenal kebenaran Injil kasih karunia Allah, Yesus mati menghapuskan segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Dan di atas kebenaran itu kita telah berdiri di atas fondasi yang kokoh kuat. Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak akan ada yang dapat menggoyahkan posisi kita di dalam Kristus Yesus. Sebab kita telah ditebus, diampuni dari segala kesalahan kita, dan kita berdiri di atas kebenaran yang sangat dahsyat luar biasa itu. Nah, sekarang kepada kita, khusus orang-orang percaya, orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus, anggota tubuh Kristus secara permanen. Dikatakan ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Pengenalan akan Yesus Kristus saat ini adalah berdasarkan
pemberitaan Injil keselamatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita. Di ayat 12, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu rumput kering, dan jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Nah, penghakiman yang akan datang akan membuktikannya, sebab ia akan nampak dengan api, bukan api neraka, juga bukan api penyucian, tetapi ini adalah kebenaran firman yang langsung disampaikan Yesus Kristus nanti di penghakiman, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang-orang kudus, orang-orang percaya akan diuji oleh api itu, oleh perkataan Yesus Kristus pada penghakiman yang akan datang. Kalau sekarang kita masih terus belajar di dalam pembelajaran akan firman Tuhan itu, manusia bisa salah, tapi firman Tuhan tidak akan pernah salah. Maka nanti itu akan dibuktikan ketika Tuhan Yesus langsung berhadapan muka dengan kita semuanya. Kita akan berhadapan dengan penghakiman di kursi pengadilan Kristus. Untuk apa Bapak Ibu Saudaraku? Untuk menjelaskan, memperjelas hasil daripada perbuatan kita, hasil daripada pekerjaan kita. Itu diumpamakan di sini, hasilnya seperti 1, emas, perak, dan batu permata. Dimana ketika diuji dengan api, ini dianalogikan dengan emas, perak, dan batu permata. Kalau diuji dengan api, itu akan tetap bertahan, tetapi nilainya berbeda satu dengan yang lain. Emas berbeda dengan perak, berbeda juga dengan batu permata. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudaraku, ketika Tuhan Yesus menghakimi kita nanti di kursi pengadilan Kristus. Lalu ada lagi kayu, rumput kering, atau jerami. Ini akan hangus semua Bapak Ibu Saudaraku, sebanyak apapun pelayanan yang ditampilkan, sebanyak apapun perbuatan-perbuatan yang ditampilkan, sebanyak apapun pujian yang datang pada mereka, sebanyak apapun para pengikutnya, sehebat apapun mereka menyampaikan firman Tuhan, seluar biasa apapun mereka berbangga dengan segala pencapaian-pencapaian mereka, di hadapan Kristus suatu saat nanti itu bisa berubah menjadi seperti kayu, rumput kering, dan jerami, hangus semuanya. Tidak ada yang bertahan di hadapan penghakiman yang akan datang, karena apa yang mereka lakukan itu tidak selaras, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hidup kasih karunia Allah, di mana mereka, Bapak Ibu Saudaraku, hanya ingin menampilkan keinginan diri mereka untuk membuat banyak orang menjadi pengikut manusia, bukan menjadi pengikut Tuhan. Nah, itu yang ditegur keras oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Mereka jangan mau kembali menjadi pengikut manusia, mereka harus tetap menjadi pengikut Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, karena untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus di dalam seluruh kehidupan kita ini, Tuhan Yesus sudah berjanji dalam firman-Nya, Dia telah menyediakan yang terbaik bagi kita, umat-Nya yang kudus. Apa yang disediakan Bapak Ibu Saudaraku? Kita lihat di ayatnya yang ke-13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ayat 14, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Tahan uji, siapa yang menguji Bapak Ibu Saudaraku? Bukan manusia yang menguji, membuat perhitungan sesuai dengan penilaian dan pemahaman diri mereka yang terbatas, dan bahkan penilaian mereka terhadap pekerjaan Tuhan berdasarkan ukuran-ukuran daripada kehendak mereka sendiri, bukan berdasarkan kehendak Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan
Kalau pekerjaan yang dibangun seseorang, orang percaya itu sesuai dengan kasih karunia Allah, sesuai dengan kebenaran Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, maka dikatakan ia akan mendapat upah. Tuhan akan mengapresiasi, Tuhan akan memberikan penghargaan atas jerih payah daripada setiap orang percaya yang sungguh-sungguh hidup berdasarkan pengetahuan akan kebenaran, melakukan segala sesuatu, bukan sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Karena itu hasilnya adalah kesia-siaan. Tetapi saudaraku, setiap orang percaya yang terus melakukan pekerjaan Tuhan berdasarkan pengertian yang benar, sesuai dengan prinsip-prinsip hidup di dalam kasih karunia Tuhan yang sempurna saat ini, Bapak Ibu Saudara akan menerima upah yang besar dari Tuhan Yesus. Dan itu adalah kerinduan kita bersama. Amin. Nah saudaraku, tetapi ayat 15 dikatakan, jika pekerjaannya terbakar, bukan orangnya yang terbakar, tapi pekerjaannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jadi tetap diselamatkan Bapak Ibu Saudaraku. Sekali diselamatkan oleh kasih karunia Allah, maka selama-lamanya kita juga akan diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Tetapi kita selama diberikan waktu di dunia ini, tidaklah cukup kita berkata, oh yang penting saya sudah selamat, yang penting saya sudah pasti masuk surga. Maka tidak perlu lagi bertumbuh di dalam pengenalan akan kebenaran. Tidak penting belajar firman Tuhan. Tidak penting lagi untuk terus bertumbuh memahami yang mana yang Tuhan kehendaki, dan tidak perlu bertumbuh untuk bisa menolong orang lain mengenal kasih karunia Allah. Itu adalah pandangan yang keliru. Itu akan mengalami kerugian yang besar ketika berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus yang akan datang. Meskipun tetap diselamatkan masuk surga yang kekal, tetapi kerugian dan penyesalan itu akan dialami oleh orang-orang percaya yang abai. Orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan yang menganggap tidak penting untuk belajar firman Tuhan. Mereka akan kembali mengikuti keinginan daging mereka, dan mereka akan menjadi sama seperti jemaat Galatia yang akan mengalami kerugian yang besar, penyesalan di hadapan Kristus, karena selama mereka diberi kesempatan di dunia ini, mereka hanya bermain-main saja. Mereka hanya menganggap sepele pelayanan, mereka adalah orang-orang yang anggap remeh dengan panggilan tugas untuk bersama-sama memberitakan Injil kasih karunia Allah sebagai terang dan kebenaran yang menyelamatkan setiap orang yang percaya saat ini. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka kita sudah melihat hasil daripada penghakiman yang berbeda yang akan datang. Kita menyambut kebaikan Tuhan, kita menyambut kebenaran firman Tuhan yang terus mengajar kita, mendidik kita supaya kita terus setia, sama seperti Kristus Yesus selalu setia. Maka saudara-saudara dan saya juga harus hidup selalu setia kepadanya. Dan kesetiaan kita itu kesetiaan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Kristuslah yang mengerjakan, kuasa Kristuslah yang menguduskan, dan dialah yang membenarkan, dan Yesus Kristuslah yang menjaga dan memelihara hidup kita, supaya kita bisa tetap di dalam kehidupan kita bertumbuh dan berbuah untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup kita difungsikan oleh Roh Kudus, supaya di penghakiman yang akan datang, saudara-saudara dan saya tidak akan malu berhadapan dengan Yesus Kristus, tetapi kita dengan penuh keyakinan bahwa seluruh hidup kita telah kita persembahkan sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan dan yang sejati sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudaraku, sukacita dan damai sejahtera ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus,
bukan ketakutan yang ada, tetapi yang ada adalah damai sejahtera dan juga rasa kagum bertemu dengan Tuhan Yesus di penghakiman yang akan datang. Saudara-saudara dan saya akan diapresiasi, diberikan upah yang besar, mahkota kebenaran, dan saudara-saudara, ya, kita akan senantiasa menikmati seluruh kemuliaan Tuhan Yesus, ya, di hadiratnya untuk selama-lamanya. Saudara-saudara dan saya, ya, akan memuji-muji Tuhan dengan penuh, ya, hati yang bersukacita senantiasa. Dan itu kita mulai dari sekarang ini, sebelum kita mengakhiri hidup kita, atau sebelum kita dipanggil berhadapan dengan Tuhan Yesus. Maka sekaranglah, Bapak Ibu Saudaraku, kesempatan hidup adalah kesempatan, dan kita terus mempergunakan waktu kita untuk terus diperbaharui oleh pengetahuan akan kebenaran, supaya setiap apa yang kita lakukan, ya, itu adalah berdasarkan iman kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, tetap bersemangat. Salam sehat untuk kita semuanya, saudara-saudaraku. Tidak ada yang sia-sia. Ya, semua jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia, karena Tuhanlah yang memperhitungkannya menjadi keuntungan yang besar bagi kita di hadapan Allah, dan kita boleh merasakan segala kebaikan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita ini. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita berdoa untuk mensyukuri kebenaran firman yang sudah kita dengarkan bersama ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami terus bersyukur ya Bapa. Kami berterima kasih ya Tuhan atas kemurahan hati-Mu yang terus mengingatkan kami, menasehati kami, terus mengoreksi hidup kami, supaya hidup yang lama bukan lagi menjadi selera kami di dalam setiap keinginan-keinginan kami, keputusan-keputusan kami. Kami mendasarkan pada iman kepada kebenaran firman Allah, pada kebenaran firman Kristus, supaya apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan karena manusia. Karena kami tahu bahwa dari Tuhan Yesuslah kami akan menerima penghargaan, penghormatan, kemuliaan yang sempurna atas apa yang telah dikerjakannya di atas kayu salib. Adalah anugerah yang besar bagi hidup kami. Berdasarkan keyakinan iman inilah kami terus bergerak dan kami terus berjalan hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman yang telah kami pelajari, yang kami renungkan, yang kami peroleh, yang kami imani, dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Diberkatilah semua anak-anak Tuhan, orang-orang percayamu yang sudah hadir pada pagi hari ini dan yang mendengarkan kebenaran ini. Biarlah senantiasa pimpinan Tuhan yang menjadi kebanggaan kami, pimpinan Roh Kudus yang menjadi kemegahan kami di dalam Kristus, kami terus diperbaharui, dan dari hari ke hari menjadi segambar, selaras dengan Tuhan kami Yesus Kristus sebagai kepala, dan kami adalah anggota-anggota tubuh-Mu yang terus memancarkan sinar kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkaulah yang mencukupkan kami dengan kasih karunia-Mu, sehingga kami tetap akan mempunyai pengharapan yang kuat, yang teguh di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa di dalam surga untuk semuanya ini. Haleluya, amin. Amin, terima kasih, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih semuanya. Ya, kita akan jumpa lagi besok pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bapak Yuliman. Terima kasih, selamat pagi. Salam buat kita semuanya.